我会尽快得到陨落心炎，替你炼制出躯体的。Halo guys, selamat datang kembali dalam pembahasan Battlefront Heavens versi novel. Terima kasih untuk kalian yang selalu stay dan meramaikan kolom komentar. Dan buat kalian yang baru banget datang, jangan lupa subrek. Udah siap kanjut dengan cerita perjalanan Xiaoyan? Cerita dikancut dengan Xiaoyan yang bertemu sosok pria tua yang mengajak Xiaoyan bekerja sama untuk masuk ke kedalaman kolam petir. Xiaoyan pun dengan datar tertawa dan ia buru-buru menggelengkan kelapanya. Lelucon macam apa dengan masuk ke bagian dalam kolam tersebut? Hanya satu petir hitam secara acak saja bisa membunuhnya. Orang tua tersebut tanpa sadar meringkuk mulutnya saat melihat Xiaoyan menggelengkan kelapanya. Ia pun segera berkata bahwa keberanian anak muda zaman sekarang benar-benar tidak bisa diandalkan. Namun ini adalah takdir yang mereka temui. Ia pun segera memperkenalkan dirinya bahwa ia bernama Mang. Namun sepertinya orang kecil seperti Xiaoyan tidak akan tahu nama dirinya. Xiaoyan pun berpikir sejenak setelah mendengar nama keluarga Mang. Tetapi Xiaoyan tidak menyadari adanya ahli pamungkas seperti itu di benua ini. Sepertinya para ahli sejati dari wilayah dataran tengah tidak menonjolkan dirinya. Melihat Xiaoyan yang benar-benar tidak mengenalinya, lelaki tua bermarga Mang ini menghela nafas sedih. Tak lama suara angin membelah tiba-tiba mengalir dari jarak yang sangat jauh sementara Xiaoyan sedang terdiam. Sebuah suara yang jelas segera ditransmisikan kepada Xiaoyan. Apakah ia baik-baik saja? Lelaki tua bermarga Mang itu sedikit terkejut ketika melihat sosok yang bergegas mendekat. Ia pun segera berkata bahwa sosok tersebut adalah seorang dari suku naga Void kuno. Ia pun melirik ke arah Xiaoyan dengan sedikit terkejut dan merasa sedikit aneh bahwa manusia biasa akan memiliki hubungan dengan suku naga Void kuno. Orang tua tersebut pun seperti tidak mau bertemu dengan orang lain dan segera meminta untuk melupakan hal ini. Karena ini permasalahannya, ia akan segera pergi. Ia pun berkata kepada Xiaoyan bahwa kinerjanya tidak buruk. Namun ada terlalu banyak kesenjangan antara dirinya dengan Xiaoyan. Oleh karena itu, Xiaoyan harus lebih bekerja keras. Ia pun segera melambaikan tangannya ke Xiaoyan dan sebelum Xiaoyan bisa berbicara, lelaki tua tersebut telah berbalik dan menghilang dalam fluktuasi spasial. Xiaoyan tak berdaya saat melihat lelaki tua itu menghilang begitu cepat dan ia hanya bisa menoleh melihat He King yang mendekat. He King pun menghela nafas lega dan berbicara kepada Xiaoyan. Akhirnya ia menemukan Xiaoyan. Untungnya tubuh Xiaoyan memiliki segel naga yang diberikan Kaisar Naga Agung kepadanya. Jika tidak, maka tidak akan mudah untuk menemukan Xiaoyan. Xiaoyan pun tersenyum dan berkata bahwa ia mengalami kecelakaan kecil dalam kolam petir. Oleh karena itu, ia keluar sendiri. Xiaoyan pun segera melambaikan tangannya dan berkata bahwa latihannya hampir selesai. Oleh karena itu, mereka harus kembali. He King pun bersuka cita setelah mendengar Xiaoyan telah selesai. Ia buru-buru mengangguk dan tiba-tiba cahaya melonjak dari tubuhnya dan He King seketika menjadi naga hitam besar dalam sekejap mata. Xiaoyan pun bergegas naik ke kelapa naga dan mereka pun segera pergi. Setelah Xiaoyan dan He King pergi, fluktuasi lain muncul di luar angkasa. Sosok tua segera muncul dan itu adalah lelaki tua dengan marga keluarga Mang yang sebelumnya. Pada saat ini ia mengerutkan kening saat ia melihat ke arah di mana Xiaoyan pergi. Ia tampaknya seperti memikirkan sesuatu dan menyebutkan nama Xiaoyan. Ia berkata bahwa nama ini tampak sedikit akrab. Singkat cerita, di sisi lain Xiaoyan pun telah sampai dan memasuki aula bersama dengan He King di belakangnya. Sebuah tawa segera terdengar dan berkata bahwa teman kecil Xiaoyan akhirnya telah kembali. Kolam petir ranah kosong terlalu berbahaya. Ia takut bahwa beberapa kecelakaan mungkin akan terjadi pada Xiaoyan di sana. Tetua Zuli muncul di depan Xiaoyan ketika ia dan He King baru saja memasuki aula. Xiaoyan pun tersenyum sebelum akhirnya menangkupkan tangannya ke Tetua Zuli dan berkata ia berterima kasih atas perhatian dari Tetua Zuli. Setelah itu Xiaoyan pun melirik ke belakang dan melihat dua sesepuh berjubah putih di sana. Kedua sesepuh ini adalah orang-orang yang belum pernah dilihat oleh Xiaoyan sebelumnya. Namun Xiaoyan mengerti dari aura samar mereka bahwa kekuatan mereka mungkin adalah bintang 8 dozun atau lebih. Tetua Zuli pun tersenyum dan memperkenalkan mereka berdua bahwa keduanya adalah sesepuh dalam suku naga kuno miliknya.
Namun mereka telah berlatih di alam kosong di masa lalu dan baru saja kembali. Xiaoyan pun tersenyum dan menangkupkan tangannya ke mereka berdua dengan sopan sebelum akhirnya mengucapkan salam untuk kedua sesepuh. Kedua sesepuh pun tersenyum dan membalas salam kepada Xiaoyan. Tetua Zuli telah memberitahu mereka hubungan antara Xiaoyan dengan Kaisar Naga yang agung. Secara alami mereka pun tidak akan meremehkan Xiaoyan. Tak berselang lama kegembiraan ditransmisikan ketika Xiaoyan ngawangkong dengan kelompok Tetua Zuli. King Lin memanggil Tuan Muda Xiaoyan dan segera melintas kemudian berdiri dengan cantik di depan Xiaoyan. Xiaoyan pun seketika terkejut setelah melihat gadis cantik ini muncul di hadapannya. Xiaoyan pun dengan gembira berkata ternyata King Lin telah keluar dari pertapaannya. King Lin pun tersenyum manis sebelum akhirnya berkata bahwa ini semua berkat aura naga di dalam makam naga kuno. Selain itu, beberapa tetua naga kuno telah membantu King Lin. Baru pada saat itulah jiwa ular surgawi berkelapa 9 disempurnakan. Tetua Zuli pun tertawa sebelum akhirnya berkata bahwa ular surgawi berkepala 9 di dalam tubuh King Lin belum sepenuhnya disempurnakan. Namun ia tidak akan bisa berbuat banyak setelah ini dan cepat atau lambat itu akan bergabung dengan tubuh King Lin. Mata Xiaoyan pun segera menyapu tubuh King Lin dan alisnya segera terangkat karena ia menemukan bahwa King Lin saat ini lebih kuat dari Xiaoyan. Xiaoyan pun bertanya apakah King Lin telah naik ke Dozun bintang 6. King Lin pun mengangguk dan ia tanpa sadar tertawa dengan suara yang indah ketika ia melihat wajah Xiaoyan yang agak tidak berdaya. Xiaoyan pun dengan pahit tertawa dan ia secara alami mengerti bahwa peningkatan kekuatan seperti itu akan membutuhkan banyak kondisi yang sangat keras. Namun melihat kekuatan gadis ini yang melompat hampir 5 bintang akan membuat hati siapapun merasa tidak seimbang. Xiaoyan pun segera menghela nafas sebelum akhirnya merenung dan bertanya kepada Tetua Zuli. Xiaoyan menanyakan apakah Xian masih belum meninggalkan pelatihannya. Zuli pun mengerutkan kening kemudian menjawab bahwa Xian belum selesai. Kaisar Naga yang agung akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Bahkan ia tidak yakin kapan Kaisar Naga yang agung akan meninggalkan pertapaannya. Xiaoyan pun diam-diam mengangguk sebelum akhirnya berkata jika begitu permasalahannya maka Xiaoyan tidak akan bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Xiaoyan telah pergi terlalu lama dan gurunya mungkin khawatir jika Xiaoyan terus berada di luar. Zuli pun tidak menghentikan Xiaoyan setelah melihat bahwa Xiaoyan berniat untuk pergi. Zuli pun mengeluarkan token giok perak yang sangat indah dan menyerahkannya kepada Xiaoyan. Ia berkata bahwa teman muda Xiaoyan harus memegang token giok spasial ini. Xiaoyan dapat menghancurkannya jika ia ingin datang ke Pulau Naga Timur. Kekuatan spasial di dalamnya akan membentuk terowongan spasial dan membawa Xiaoyan ke sini. Xiaoyan pun tidak menolak hadiah ini karena token giok spasial semacam ini adalah sesuatu yang hanya bisa dibuat oleh seorang ahli di kelas Banseng. Selain itu, proses untuk membuatnya benar-benar cukup merepotkan. Setelah itu Xiaoyan pun menangkupkan tangannya kepada Tetua Zuli yang akhirnya mengangguk. He King di sampingnya segera melambaikan tangannya ketika ia melihat anggukan tersebut. Sebuah celah robek di angkasa segera terbentuk dan ia segera mempersilahkan Xiaoyan. Xiaoyan pun tersenyum dan ia sekali lagi menangkupkan tangannya ke beberapa orang. Setelah itu Xiaoyan pun melangkah ke celah diikuti dengan King Lin dan He King di belakangnya. Retakan spasial perlahan menghilang setelah mereka bertiga memasukinya. Singkat cerita, mereka pun sampai di suatu puncak gunung. He King melihat ke sekeliling sebelum berkata kepada Xiaoyan bahwa ia akan mencapai pavilion bintang jatuh dalam waktu kurang dari setengah hari jika Xiaoyan menuju utara dari sini. Karena situasi di dalam suku, maka ia sedang buru-buru untuk kembali. Oleh karena itu, ia tidak akan dapat secara pribadi mengirim Xiaoyan berdua kembali ke pavilion bintang jatuh. Xiaoyan pun tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah He King sebelum akhirnya berbicara. Ia berterima kasih karena telah merepotkan kakak laki-laki He King. He King pun menepuk dadanya sambil tertawa sebelum akhirnya berkata setelah masalah besar dengan suku naga kuno stabil, He King akan bisa keluar secara acak sesukanya. Pada saat itu ia akan membantu Xiaoyan menghabisi anggota Hall of Soul jika ia bertemu dengan mereka. Xiaoyan pun tersenyum dan mengangguk hingga akhirnya He King pun melambaikan tangan ke Xiaoyan. Ia berhenti mengatakan kata-kata yang tidak perlu saat ia sekali lagi merobek luang terbuka. Tubuhnya bergerak dan ia segera memasuki celah. Xiaoyan pun tersenyum setelah melihat He King pergi dan ia segera membalikan tubuhnya. Dengan mengikuti arahan yang ditunjuk He King, pemandangan yang familiar pun muncul di mata Xiaoyan dalam waktu kurang dari setengah hari. Pavilion bintang jatuh yang tampak megah juga sebagian terlihat di kejauhan. Di sisi lain, di dalam aula pertemuan besar pavilion bintang jatuh, Yao Lao sedang mendiskusikan sesuatu dengan Feng Zunzi.
Ia pun tiba-tiba menggerakkan alisnya dan dengan lembut tertawa sebelum akhirnya berkata ternyata mereka akhirnya kembali. Setelah perkataan tersebut terdengar dari mulut Yao Lao, tiba-tiba dengan segera dua sosok perlahan muncul dari ruang yang berfluktuasi. Feng Zunzi pun sedikit terkejut saat melihat Xiaoyan yang muncul. Shock tiba-tiba melonjak di wajahnya karena ia merasakan aura Xiaoyan yang sedikit lebih kuat darinya saat ini. Yao Lao pun segera berkata sepertinya Xiaoyan telah memperoleh cukup banyak dari perjalanan Xiaoyan kali ini. Xiaoyan pun berseri-seri sebelum akhirnya ia menemukan kursi di sampingnya dan duduk. Setelah itu Xiaoyan pun menjelaskan situasi umum mereka selama periode waktu ini. Yao Lao dan Feng Zunzi pun mengangguk lembut saat mereka mendengarkan. Yao Lao pun tersenyum dan berkata tak terduga bahwa Xiaoyan bisa berkomunikasi dengan suku naga Void kuno. Yao Lao pun segera mengangkat cangkir tehnya dan berkata bahwa ia juga punya kabar baik. Xiaoyan sedikit terkejut setelah mendengar hal ini dan matanya tertuju pada Yao Lao. Ia pun segera bertanya kabar baik apa yang dimiliki gurunya. Yao Lao pun segera menjawab bahwa ini terkait dengan Purifying Demonic Lotus Flame. Kegembiraan yang tak bisa disembunyikan segera melonjak ke wajah Xiaoyan ketika ia mendengar ini. Wajah Xiaoyan dipenuhi dengan kejutan dan bertanya apakah fragmen peta terakhir untuk Purifying Demonic Lotus Flame telah diperoleh. Yao Lao tak berdaya menggelengkan kelapanya dan menuangkan air dingin ke Xiaoyan. Ia berkata bagaimana bisa begitu mudah untuk mendapatkannya. Purifying Demonic Lotus Flame adalah api surgawi yang sangat misterius. Bahkan ia secara pribadi belum pernah melihatnya dan sudah merupakan berkah besar bahwa Xiaoyan telah memperoleh 3 fragmen peta tersebut. Namun untuk mendapatkan fragmen peta terakhir benar-benar tidaklah mudah. Ekspresi Xiaoyan pun berubah menjadi tertekan sebelum akhirnya ia bertanya lalu kabar baik apakah yang disebutkan oleh guru. Yao Lao pun membelai janggutnya sebelum akhirnya berkata bahwa mereka belum mendapatkan fragmen peta terakhir tetapi mereka telah menemukan berita terkait hal tersebut. Ada pameran perdagangan spasial khusus yang diadakan di dataran tengah setiap beberapa tahun. Seorang ahli biasa tidak akan tahu tentang pameran perdagangan spasial ini. Bahkan beberapa ahli yang kekuatannya telah mencapai elit Dozun tidak dapat menyadarinya tanpa saluran khusus. Ini karena kualifikasi pertama untuk berpartisipasi dalam pameran perdagangan spasial ini adalah kekuatan seseorang harus setidaknya mencapai puncak kelas Dozong. Dengan kata lain, sebagian besar dari mereka yang dapat berpartisipasi adalah pakar tingkat atas sejati di benua ini. Xiaoyan pun terkejut setelah mendengar hal ini. Ia pun merenung sejenak sebelum akhirnya bertanya fragmen peta terakhir dari Purifying Demonic Lotus Flame apakah ia akan muncul di pameran perdagangan spasial ini. Yao Lao pun mengangguk dan berkata ia juga punya beberapa teman di antara orang-orang di pameran perdagangan spasial. Ia telah melakukan penyelidikan kali ini dan secara kebetulan mendengar informasi tersebut. Pemilik fragmen peta terakhir ini juga menyadari bahwa peta ini terkait dengan Purifying Demonic Lotus Flame. Namun ia berencana menggunakannya untuk menukar barang lain karena ia hanya memiliki 1 fragmen. Xiaoyan pun mengangguk sebelum akhirnya menyuarakan pikirannya. Ia pun berkata karena orang ini sadar bahwa peta ini terkait dengan objek langka seperti Purifying Demonic Lotus Flame. Kemungkinan hadiah yang ditukarkan akan cukup besar. Yao Lao seketika mengangguk dan berkata namun tidak ada pilihan lain. Ini adalah satu-satunya berita yang mereka peroleh terkait dengan Purifying Demonic Lotus Flame. Jika mereka tidak mengambilnya, kemungkinan besar mereka tidak akan pernah menemukan Purifying Demonic Lotus Flame. Xiaoyan pun merenung sejenak sebelum akhirnya berkata tidak peduli siapapun orang itu karena benda ini telah muncul maka Xiaoyan akan mendapatkannya. Yao Lao pun mengangguk setelah melihat tekad yang dikeluarkan oleh Xiaoyan. Ia pun segera berkata namun ia tidak dapat mengingat beberapa hal karena pameran perdagangan spasial dilakukan setiap 10 tahun sekali. Cukup banyak harta misterius yang muncul dan bahkan akan sangat mungkin untuk menemukan skill do kelas Tian. Ekspresi Xiaoyan pun sedikit terkejut saat mendengar informasi ini. Ia pun segera mengerutkan keningnya dan bertanya berapa lama lagi sampai pameran dagang spasial dimulai. Yao Lao pun menghitung waktu dan menjawab bahwa itu akan dilaksanakan kurang dari 1 tahun lagi. Xiaoyan pun mengerutkan keningnya dan berkata bahwa itu tidak akan lama. Sementara itu Feng Zunzi di sampingnya berbicara dengan nada bercanda bahwa mereka tidak memiliki pilihan. Jika Xiaoyan cemas akan api surgawi, Xiaoyan dapat melihat apakah ada berita tentang api surgawi lainnya atau mungkin merebutnya dari mereka yang memilikinya. Feng Zunzi ingin tahu faksi mana di benua ini selain dari Burning Flame Valley yang memiliki api surgawi paling banyak.
Xiaoyan pun tersenyum pahit dan berpikir bagaimana bisa begitu mudah untuk menemukan sesuatu seperti api surgawi. Yao Lao pun tersenyum kemudian tiba-tiba memberitahu mereka bahwa faksi dengan api surgawi paling banyak di dunia ini kemungkinan besar adalah klan Yan. Xiaoyan pun terkejut saat mendengar nama klan yang baru saja disebutkan. Ia pun bertanya faksi apa ini dan kenapa ia tidak pernah mendengarnya. Yao Lao pun samar-samar menjelaskan bahwa ini adalah salah satu dari 8 klan kuno dan salah satu faksi tersembunyi. Kekuatannya jauh di luar imajinasi Xiaoyan. Dataran tengah tidak sesederhana yang terlihat di permukaannya. Apa yang disebut satu aula, satu menara, 2 sekte, 3 lembah, 4 paviliun hanyalah bentuk umum dari alamat. Beberapa faksi top sejati tersembunyi lebih dalam daripada klan Gu. Jantung Xiaoyan seketika berdebar kencang saat mendengar istilah ini lagi. Xiaoyan pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya bertanya klan apa saja yang merupakan 8 klan kuno ini. Yao Lao pun terdiam sejenak, barulah kemudian ia mulai berbicara. Ia berkata bahwa klan Gu dan klan Hun termasuk ke 8 klan kuno. Selain 2 klan tersebut masih ada 5 klan lain yang masih ada. Mereka adalah klan Yan, klan Yao, klan Shi, klan Lei, dan klan Ling. Xiaoyan tanpa sadar menghirup udara dingin ketika ia mendengar nama-nama ini yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Dunia ini memang melebihi harapannya. Awalnya ia berpikir bahwa Hall of Soul adalah yang terkuat. Sungguh tak terduga bahwa mereka hanyalah salah satu dari apa yang disebut 8 klan kuno. Xiaoyan terdiam sejenak sebelum tiba-tiba bertanya sepertinya yang disebutkan hanya ada 7 klan. Yao Lao pun menatap Xiaoyan sebelum akhirnya berkata bahwa masih ada 1 klan kuno yang telah ditinggalkan, yakni klan Xiao yang merupakan keluarga Xiaoyan saat ini. Xiaoyan pun perlahan menghembuskan nafas seolah-olah ia ingin menghembuskan banyak gangguan di dalam hatinya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa klan Xiao yang terletak di sudut hanya bertahan di kota kelas 2 di dalam kekaisaran Jiama memiliki asal-usul legendaris yang bahkan tidak dapat dibayangkan. Meskipun Xiaoyan tidak menyadari seberapa kuat yang disebut oleh klan Xiao ini secara alami memiliki kekuatan yang mengerikan untuk melawan faksi seperti klan Hun dan klan Gu. Namun klan Xiao yang pernah menonjol sekali telah tersingkir oleh waktu tanpa ampun. Yao Lao pun lanjut berkata bahwa klan Xiao pernah menghasilkan Doudi. Oleh karena itu keturunan di garis itu memiliki keturunan Doudi. Namun garis keturunan semacam ini hanya mencapai generasi leluhur Xiaoyan yakni Xiao Xuan sebelum digunakan olehnya. Garis keturunan Doudi mungkin kuat tetapi itu tidak bertahan selamanya. Ada saatnya akan habis dan untuk terus melestarikan garis keturunan, Doudi lain perlu muncul dan memberikan garis keturunan energi dan kehidupan. Sayangnya, klan Xiao tidak pernah mempersiapkan Doudi elit sejak Doudi dari klan Xiao muncul. Yang terkuat di antara mereka hanyalah leluhur Xiaoyan yakni Xiao Xuan. Demikian pula tindakannya yang mempertaruhkan semuanya dan memasukkan segalanya masih belum cukup untuk menyelamatkan klan yang menurun ini. Sekarang apa yang disebut garis keturunan Doudi dari klan Xiao telah sia-sia. Yao Lao tidak pernah merasakan bahkan garis keturunan Doudi sekecil apapun di tubuh Xiaoyan setelah bertahun-tahun. Mungkin Xiaoyan juga tentu menyadari tentang hal ini. Xiaoyan pun diam-diam mengangguk karena selama bertahun-tahun pelatihan ini Xiaoyan mengandalkan dirinya sendiri selama momen kritis hidup dan mati untuk melakukan terobosan. Yao Lao pun menepuk bahu Xiaoyan sebelum akhirnya lanjut berbicara. Ia berkata Xiaoyan tidak perlu merasakan beban apapun di hatinya karena Xiaoyan tidak membutuhkan garis keturunan Doudi dengan kekuatannya. Yao Lao percaya bahwa Xiaoyan cepat atau lambat akan melahirkan kembali garis keturunan Doudi yang ditinggalkan dari klan Xiao. Xiaoyan pun tersenyum sebelum akhirnya merenung sejenak dan mata Xiaoyan tiba-tiba mendarat ke arah Yao Lao. Ia segera bertanya mengapa guru memahami 8 klan kuno dengan sangat baik. Bukankah orang biasa akan kesulitan mempelajari informasi seperti itu? Yao Lao terkejut sebelum akhirnya menjawab sambil tersenyum. Ia berkata sepertinya Xiaoyan telah menebak sesuatu. Xiaoyan pun segera bertanya apakah guru dan yang disebut dengan klan Yao itu memiliki hubungan. Yao Lao pun memegang cangkir teh di tangannya dan senyum tipis muncul di wajahnya yang sudah tua. Namun senyum ini mengandung kesedihan dan kepahitan sebelum akhirnya ia berkata bahwa ia memang anggota klan Yao. Namun Yao Lao termasuk tipe orang yang ditinggalkan oleh klannya. Xiaoyan pun terkejut saat ia mendengar perkataan yang keluar dari mulut Yao Lao. Xiaoyan pun segera berkata dengan bakat pemurnian obat milik guru hampir tidak ada orang di benua Doki saat ini yang bisa sebanding dengannya. Bagaimana mungkin bisa guru menjadi orang yang ditinggalkan oleh klan Yao?
Yao Lao pun mengisyaratkan senyuman sebelum akhirnya berkata bahwa itu karena garis keturunan Dodi. Emosi di wajahnya perlahan menghilang saat ia menjelaskan bahwa dilahirkan dalam klan kuno datang dengan tekanan yang jauh lebih besar daripada tempat lain. Di sana status seseorang dibedakan oleh kekayaan garis keturunannya. Garis keturunan Dodi yang mengalir di dalam tubuh Yao Lao sangat tipis sehingga tidak signifikan. Ketika ia berada di klan Yao, ia akhirnya dikeluarkan karena kegagalan misi yang ia lakukan. Yao Lao pun tidak merasa puas setelah pergi dan mulai mengerahkan semua upayanya ke dalam penyempurnaan pil. Yao Lao menjelajahi dataran tengah sendirian, kacau hampir selama 1 abad dan memperoleh beberapa prestasi. Saat itu Yao Lao memiliki pemikiran yang aneh bahwa klan akan memanggilnya kembali. Namun seiring berjalannya waktu, harapan semacam ini berangsur-angsur menghilang. Klan ini mungkin tempat yang membesarkannya, tetapi ia tidak punya banyak perasaan untuk mereka. Orang tua Yao Lao telah meninggal ketika ia masih muda. Selanjutnya ia secara bertahap melupakan mereka dan bahkan tidak mengingatnya. Selain itu hanya beberapa anggota klan Yao yang menyadari bahwa Yao Lao pernah menjadi anggota klan tersebut. Bahkan Hall of Soul pun tidak menyadarinya. Xiaoyan pun terdiam sejenak sebelum akhirnya bertanya, dengan kekuatan guru saat ini tidak ada yang bisa menghentikannya jika ia ingin kembali ke klan Yao. Yao Lao pun segera berkata apakah ada artinya kembali ke tempat seperti itu. Selama bertahun-tahun ini ia hanya menyadari bahwa ia adalah Yao Chen. Namun Yao ini bukan dari kata klan Yao. Karena mereka berpikir bahwa Yao Lao adalah orang yang tidak berguna, maka ia juga akan menunjukkan kepada mereka seberapa baik ia melakukannya di dataran tengah dan bahwa orang-orang tanpa garis keturunan Dodi benar-benar bisa menjadi ahli top. Selain itu, ia juga akan menunjukkan kepada mereka bahwa bahkan murid yang telah direkrut olehnya akan jauh melebihi orang-orang yang memiliki garis keturunan Dodi yang sangat mereka hargai. Setelah mengucapkan perkataan tersebut, Yao Lao juga tidak mau terus terjerat dengan topik lama ini. Ia segera meminta untuk melupakan pembicaraan ini. Hampir tidak ada orang di wilayah dataran tengah ini yang mengetahui 8 klan kuno. Namun saat ini Xiaoyan memiliki kualifikasi untuk mengetahuinya. Inilah alasan mengapa baru saat ini ia mengatakan hal tersebut kepada Xiaoyan. Yao Lao pun merenung sejenak sebelum akhirnya lanjut berbicara. Adapun mengenai faksi dengan api suragwi yang paling banyak yang ia sebutkan sebelumnya itu adalah klan Yan. Berdasarkan apa yang ia ketahui, seharusnya klan Yan memiliki 4 jenis api suragwi. Di antara mereka ada 2 api suragwi yang berada di tingkat 10 besar. Xiaoyan pun terkejut saat mendengar hal ini. Ini adalah pertama kalinya ia mendengar tentang faksi yang memiliki sejumlah api surgawi. Yao Lao lanjut menjelaskan selain dari klan Yan, klan Yao juga memiliki 2 jenis api surgawi. Mereka berspesialisasi dalam penyempurnaan obat-obat kuno. Ada cukup banyak ahli di dalam klan dan kemungkinan besar Xiaoyan akan mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan mereka di masa depan. Pada saat itulah Xiaoyan akan menyadari spesialisasi dari mereka. Tentu saja Xiaoyan tidak perlu takut kepada mereka. Dengan keterampilan penyempurnaan obat Xiaoyan saat ini, jumlah orang di antara generasi muda klan Yao yang bisa mengalahkan Xiaoyan dapat dihitung dengan 1 tangan. Xiaoyan pun mengerutkan kening setelah mendengar perkataan Yao Lao. Jika tidak ada keadaan yang unik, kemungkinan ia memiliki keterampilan penyempurnaan pil obat terbaik di antara generasi muda di dataran tengah. Namun kemampuan ini hanya peringkat di belakang 5 besar dalam klan Yao. Peringkat ini menyebabkan Xiaoyan merasakan sedikit ketidakpuasan di dalam hatinya. Yao Lao lanjut menjelaskan sepertinya Xiaoyan harus melupakan tentang niatnya mendapatkan api suragwi ini karena 2 klan besar telah menambahkan segel warisan yang lebih kuat dari Burning Flame Valley. Xiaoyan tidak akan bisa memurnikan dan menelannya bahkan jika Xiaoyan mendapatkannya. Xiaoyan pun mengangguk dengan senyum pahit sebelum akhirnya berkata sepertinya ia hanya bisa diam-diam menunggu apa yang disebut dengan pameran dagang spasial dimulai. Yao Lao pun tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa pameran dagang spasial akan mengharuskan seseorang untuk menunggu. Namun Xiaoyan masih harus melakukan perjalanan ke suatu tempat sebelum itu. Xiaoyan pun bertanya dengan heran di manakah tempat yang harus ia tuju. Yao Lao pun segera menjawab dengan lembut bahwa Xiaoyan harus pergi ke klan Gu, ke alam Gu. Tangan Xiaoyan tiba-tiba gemetar saat mendengar nama-nama ini. Wajah yang sangat cantik seketika muncul di benaknya. Xiaoyan pun menghirup udara dalam-dalam dan panas yang berapi-api tiba-tiba melonjak ke matanya yang hitam pekat. Yao Lao pun lanjut berkata bahwa dalam waktu 1 bulan lagi upacara dewasa klan Gu akan diadakan.
Itu diadakan setiap 2 dekade sekali dan ini adalah acara besar dalam klan Gu karena mereka yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam upacara dewasa ini adalah semua anggota generasi muda yang paling menonjol dalam klan Gu. Tidak banyak faksi yang dapat menerima undangan dari klan Gu. Jika Yao Lao tidak maju ke kelas Banseng kali ini, kemungkinan Paviliun Bintang Jatuh tidak akan menerima kualifikasi ini. Yao Lao pun mengambil undangan batu giok dalam cincin penyimpanannya. Ia pun berkata bahwa ini adalah undangan dari mereka. Hanya dengan memilikinya, seseorang dapat memasuki alam Gu. Awalnya Yao Lao seharusnya yang menuju ke sana kali ini. Namun Xiaoyan juga tentunya menyadari situasi yang dihadapi oleh Paviliun Bintang Jatuh saat ini. Meskipun cukup banyak orang tua di benua itu telah bergabung ke Paviliun Bintang Jatuh baru-baru ini, hal yang benar-benar menyebabkan Hollow of Soul takut melakukan sesuatu yang lucu adalah kekuatan Banseng milik Yao Lao. Oleh karena itu, Yao Lao tidak dapat secara pribadi menerima undangan dari klan Gu ini. Tugas ini hanya bisa diserahkan kepada Xiaoyan. Yao Lao pun menyerahkan undangan batu giok hitam kepada Xiaoyan ketika ia selesai berbicara. Xiaoyan menatap tajam pada undangan batu giok hitam tersebut hingga akhirnya ia pun mengelurkan tangannya dan menerimanya. Yao Lao pun lanjut berkata bahwa mereka yang diundang oleh klan Gu adalah faksi yang kuat dan ahli tingkat puncak di benua. Ini juga merupakan pengalaman bagi Xiaoyan. Tentu saja dengan kekuatan dan reputasi Xiaoyan saat ini, Xiaoyan telah mencapai tingkat di mana Xiaoyan berada dalam kondisi yang seimbang. Yao Lao pun tersenyum sebelum akhirnya bertanya apakah saat ini Xiaoyan memiliki keberanian untuk pergi. Xiaoyan pun dengan lembut mengencangkan tangannya di atas undangan batu giok tersebut. Ia tersenyum dan berkata bahwa guru dapat yakin, murid ini pasti tidak akan membuat guru kehilangan muka. Yao Lao pun segera tertawa terbahak-bahak dan berkata bahwa ia tidak khawatir tentang hal ini. Ia pun segera menepuk bahu Xiaoyan sebelum akhirnya lanjut berbicara. Xiaoyan harus pergi setelah beberapa hari. Yao Lao menyadari hubungan antara Xiaoyan dan Sun Er, oleh karena itu Xiaoyan harus lebih berhati-hati saat mencapai area klan Gu. Gadis itu sangat luar biasa di dalam klan Gu. Yao Lao sadar bahwa ia memiliki garis keturunan Dodi paling lengkap di dalam klan Gu selama bertahun-tahun. Ia memiliki peluang besar untuk menembus level legendaris tersebut, oleh karena itu tidak akan mudah jika Xiaoyan ingin bersamanya. Xiaoyan pun diam-diam mengangguk karena Xiaoyan juga samar-samar telah menyadari posisi Sun Er di dalam klan Gu sejak lama. Yao Lao lanjut berkata bahwa Xiaoyan juga harus membawa Tianhuo Zunzi dan dokter peri kecil ketika ia menuju ke alam Gu. Setelah membantu Tianhuo Zunzi memperbaiki beberapa pil obat, kekuatannya telah pulih menjadi Dozun bintang 6. Yao Lao hanya membantu dokter peri kecil memperbaiki sedikit tubuh racun sedihnya. Setelah itu ia memintanya untuk pergi ke suatu tempat sendirian. Xiaoyan pun terkejut saat mendengar hal ini sebelum akhirnya bertanya tempat apa yang dimaksud oleh gurunya. Yao Lao menjelaskan bahwa ia pergi ke makam tua yang tidak disadari oleh orang biasa. Ia akan dapat memperoleh metode untuk sepenuhnya mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan di sana. Metode pil racun yang Yao Lao tinggalkan diperoleh dari tempat itu. Xiaoyan pun terkejut mendengar metode pil racun ini tidak ditinggalkan oleh Yao Lao. Ia pun bergumam orang misterius macam apa yang menciptakan metode luar biasa ini. Mengapa orang itu memiliki pemahaman yang luar biasa tentang tubuh racun yang menyedihkan? Yao Lao pun segera berkata sepertinya tidak akan ada orang kedua yang lebih memahami tubuh racun yang menyedihkan selain dirinya sendiri yang juga mengalami tubuh racun yang menyedihkan. Namun ia tidak memiliki keberuntungan seperti dokter peri kecil. Metode untuk mengendalikan tubuh racun juga merupakan sesuatu yang ia ciptakan ketika ia akan mati. Xiaoyan pun tampaknya menyadari sesuatu dan bergumam sebenarnya ia juga memiliki tubuh racun yang menyedihkan. Yao Lao lanjut menjelaskan bahwa dokter peri kecil akan mendapatkan metode untuk sepenuhnya mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan di tempat orang itu beristri jahat. Pada saat itu ia akan menjadi orang pertama dalam sejarah yang benar-benar mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan. Ketika dokter peri kecil sudah kembali, maka sudah waktunya bagi Xiaoyan untuk menuju ke alam Gu. Xiaoyan pun perlahan mengangguk dan ia melengkungkan bibirnya. Tangannya tiba-tiba mengencang pada undangan batu giok dan bergumam menyebutkan nama Sun Er dan meminta Sun Er untuk menunggu Xiaoyan. Singkat cerita, Xiaoyan pun tetap berada di Paviliun Bintang Jatuh untuk sementara ia menunggu dokter peri kecil kembali. Selama menunggu, Xiaoyan tidak melatih dokinya tetapi ia mengalihkan perhatiannya ke pelatihan jiwa. Dalam pelatihan kali ini, Xiaoyan pun mengepalkan tangannya dan sebuah gulungan yang terbentuk dari kulit kuno muncul di tangannya.
kekuatan spiritual menyebar di antara alis Xiaoyan. Setelah itu perlahan-lahan menutupi gulungan tersebut. Beberapa riak tak terlihat seketika terbentuk. Kemudian gelombang demi gelombang informasi dituangkan ke dalam pikiran Xiaoyan melalui jiwanya. Informasi yang mengalir ke kelapa Xiaoyan ini dengan segera berubah menjadi karakter misterius yang besar dan muncul jauh di dalam pikirannya. Setelah pemeriksaan yang cermat, terungkap bahwa ini adalah metode Qi untuk melatih jiwa seseorang. Xiaoyan pun bergumam bahwa ini adalah keterampilan jiwa tunggal yang hebat. Tentu saja, metode latihan jiwa ini adalah hadiah yang diperoleh oleh Xiaoyan sebagai juara dari Pil Gathering. Yao Lao juga telah mempelajari apa yang disebut dengan keterampilan jiwa tunggal yang hebat ini. Xiaoyan pun segera memejamkan matanya dan pikirannya tenggelam dalam mode pelatihan jiwa misterius tersebut. Setelah agak cukup lama, kekuatan spiritual yang tertinggal di antara alis Xiaoyan perlahan mulai berputar. Setelah itu Xiaoyan tiba-tiba merasakan kekuatan hisap yang tidak biasa dipancarkan. Udara di sekitarnya berdesir saat sedikit kekuatan spiritual merembes keluar dan mengalir ke alisnya. Xiaoyan pun bergumam dengan metode pelatihan yang lengkap ini. Pelatihan spiritual Xiaoyan di masa depan akhirnya akan memasuki jalur yang benar. Jika Xiaoyan cukup beruntung, kondisi spiritualnya akan dapat mencapai kondisi jiwa menengah. Pada saat itu memurnikan pil obat dengan lebih dari 5 pil lightning bukanlah hal yang mustahil.